warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, saya akan mengisahkan kronologis juga rute perjalanan kami melakukan long march mengikuti aksi 212 pada hari ini. Yang pertama, bahwa kami masyarakat Kabupaten Ciamis yang terkumpul dalam komunitas pesantren, Forum Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis, juga sesepuh kami Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah Syarif Hidayat, beliau adalah Ketua Hamidah Jawa Barat. Dua juga Kiai Haji Ma'sum Ahmad Hasan, beliau adalah Imam Besar EPI Jawa Barat sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah. Kami melakukan rapat seminggu sebelum kami melakukan long march. Tapi pada waktu deadline satu hari kami harus menentukan ada dan tidaknya moda transportasi untuk angkutan ke Jakarta. Ternyata panitia yang ditunjuk sesuai dengan arahan rapat, mereka melaporkan tidak ada satupun moda transportasi yang bisa mengangkut kami ke Jakarta. Pada akhirnya kami diputuskan melakukan dua hal. Yang pertama adalah istighosah kubro yang dilakukan di tempat masing-masing dan dikonsentrasikan di pusat ibu kota kabupaten. Selanjutnya yang kedua, kami harus sampai di Jakarta dengan apapun juga. Dan pada akhirnya pada satu malam kami berbincang dengan Kiai Haji Agus Malik An-Nawawi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda II, dan juga dengan Kiai Haji Muhammad Syarif, Kiai Haji Ma'sum Ahmad Hasan. Wah, diputuskan pada saat itu kita akan launching, akan long march 10.000 santri dari Kabupaten Ciamis. Allahu Akbar. Sudah selesai rapat, kami melakukan konferensi pers lewat Facebook pada saat itu. Kiai Haji Agus Malik An-Nawawi, Saudara Deden Badul Kamal, dan Saudara Haidar Ib'an sebagai koordinator lapangan. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa kami akan melakukan launching. Kami juga long march, long march. Dan pada saat itu kami upload di Facebook. Kami tidur dan bangun subuh, ternyata dilihat bahwa apa yang di konferensi pers lewat Facebook itu, netizen mengapresiasi dengan 18.000. Dan ini saya kira ini akan menjadi isu nasional pada saat itu, maka kita harus gerak. Itu pada malam Senin. Akhirnya pada malam Senin ya kami kontak ke sesepuh, kontak ke Kiai Haji Ma'sum Ahmad Hasan, ke Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, dan beliau menganjurkan ya kita berangkat. Pada akhirnya dikumpulkanlah santri, 10.000 orang santri di Masjid Kaum Ciamis. Dan kita berikan pengarahan pada saat itu kita siap berjalan 10.000 santri-santriwati. Namun kami menentukan berbagai pos titik destinasi sebagai tempat istirahat. Itu sekira-kira jarak 30 km kami menentukan pos. Pos yang pertama adalah di beliau, di Miftahul Huda Utsmaniyah, kebetulan pesantrennya di pinggir jalan. Nah, akhirnya yang 10.000 itu kami kurut 3.500 orang santri saya kembalikan. Kenapa? Karena melihat bahwa mereka antusias sebenarnya, tetapi kami melihat cuaca, juga kami akan sistem estafet. Akhirnya diputuskan pada saat itu kami bermalam. Nah, sudah itu berangkat 6.500 orang santri dan kita melanjutkan ke destinasi yang kedua, tepatnya di Tasikmalaya. Jaraknya hampir 35 km pada saat itu. Dan kami lihat check and recheck dan kami kurut lagi pada saat itu menjadi 5.000 orang. Dipotong, ada faktor kesengajaan. Nah, cuman pada saat itu ternyata sudah menjadi viral media. Karena pada saat itu waktu kami di Masjid Agung, kami diliput oleh iNews, TV One, dan berbagai media TV yang lainnya. Kami juga kaget sepanjang perjalanan banyak masyarakat yang menyambut. Luar biasa sekali, ada yang menangis, ada masyarakat yang lagi panen mentimun sampai 10 dus itu mereka langsung berikan ke kami. Saya kira ini ada apa? Ini saya tidak tahu. Tetapi ketika kami sampai pada destinasi yang ketiga, kami ditelepon oleh Dandim Ciamis, Dandim Tasik, Kapolres, Kapolresta, juga ada arahan dari Pangdam, katanya anak-anak harus kembali dijemput oleh Dandim 063 Ciamis. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kenapa? Karena kami jalan bertiga ini, Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, beliau, dan Kiai Haji Kamaluddin Al-Bariji sebagai pimpinan Pondok Pesantren Manhajul Ulum, juga Kiai Haji Agus Malik pada saat itu. Nah, akhirnya saya tanya kepada para santri yang masih tersisa 5.000, apakah kalian lanjut atau berhenti? Ternyata jawabannya adalah lanjut. Allah. Saya tanya, apabila Pak Pangdam 3 Siliwangi menawarkan bus, bagaimana? Seorang menjawab, kalau bus itu mengantarkan kami ke Jakarta, kami terima.
Tapi kalau bus itu mengantarkan kami ke pondok masing-masing, itu adalah satu kemunduran dan kemunafikan. Luar biasa. Semua menangis. Ada anak-anak gemapala yang pakaiannya ala selengengan begitu. Mereka menangis. Kenapa? Ada ruhani yang saya juga tidak menyangka. Sejak awal saya bicara, saya sudah meneteskan air mata. Kata saya, inilah ruh panggilan iman yang bisa mempersatukan umat. Allahu Akbar. Akhirnya kami bergerak menuju destinasi yang keempat, tepatnya di Garut, yaitu di Kecamatan Malangbong. Dan ternyata luar biasa, masyarakat menyambut laksana pahlawan. Ada makanan yang tersedia, ada air minum, ada teh kotak. Bahkan sampai di situ saja kami kewalahan untuk menerima bantuan masyarakat sampai 2 truk pada saat itu. Saya kebingungan. Sesudah kami melakukan sholat maghrib berjamaah, jamaah qashar dengan isya, kami melakukan sesudah jam 6.30 kami berangkat lagi dalam guyuran hujan. Saya tanya, lanjut atau pulang? Semua menyatakan lanjut. Saya berpikir, oke, yang agak sedikit kelelahan, saya pikir kita kembali. Akhirnya dikembalikan pada saat itu sekitar 1.500 orang, yang tersisa 3.500. Bayangkan, sepanjang perjalanan ada panggung-panggung masyarakat yang menyambut kami. Ada kaset-kaset nasyid penyemangat kami. Luar biasa. Saya sepanjang perjalanan beserta Kiai Haji Masum, Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, tak henti-hentinya menangis, sehingga kaki kami tidak lagi terasa capek pada saat itu. Kenapa? Inilah keagungan Allah yang kita saksikan. Akhirnya sampailah pada jam 12 kita sampai di Kampung Nagrek, Bandung.